له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah dan memberikan kita taufik sehingga kita hadir di majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap manusia tidak mau salah. Apapun agamana, apapun aliranna, dia memilih salah. Dia memilih kena. Dan sifat manusia, ia pasti meta si kena. Ini sifat manusia. Kecuali mun ahrak penyakit le atena, baru na peta si salah. Lagu fitrah manusia ini, dia mencari kebenaran, cinta kepada kebenaran. Lagu terkadang dengan si meta kebenaran ini salah maunya. Ya, kebenaran petana, si kena ini petana. Lagu si maunya ini adalah yang salah. Niatnya bagus, lagu salah maunya. Pada marak dengan yang tujuannya ke Mataram, niatnya ning Mataram, tapi ternyata ampanana ning nang. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebenaran ini ada penghalang-penghalangnya. Agar kita mendapatkan kebenaran, harus terlebih dahulu penghalang-penghalang ini tersedia. Adik tak mau nerima kebenaran ini. Di kajian yang sebelumnya, kita telah menjelaskan di antara penghalang-penghalang manusia mendapatkan kebenaran adalah al-ghaflatu an su'alil hidayah. Lalai, lupa, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Karena biasanya itu si endang tele Allah, ya Allah, sadik itu kesehatan ya Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki ya Allah. Ya Allah, berilah kami ketenangan ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesenangan ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesehatan ya Allah. Jarang kita ngendeng le Allah, ya Allah, berilah kami hidayah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang hak. Ini salah satu sebab manusia-manusia terhalang dari kebenaran. Ini kajian tersiwah lewat. Sekarang kita memasuki
penghalang yang ke-13, penghalang hidayah yang ke-13, tarku hidayatin nas lil haqq. Tarku hidayatin nas lil haqq. Tidak mengajak orang ke jalan yang benar. Ngerti dah? Tidak mengajak orang ke jalan yang benar. Berarti ini arak pira macam manusia. Tidak mengajak orang ke jalan yang benar. Berarti arak pira macam manusia ini. Dua. Yang pertama, yang pertama, yang berada di jalan yang benar. Si kedua, berada di jalan yang salah. Yang berada di jalan yang benar harus mengajak orang ke jalan yang benar. Yang berada di jalan yang salah harus mencari jalan yang benar. Faham itu ini? Apabila yang berada di jalan yang benar ndik natejak batur nasi salah, maka kapan yang salah ini akan mengetahui kebenaran? Faham ini? Nah, ini si salah mun ndik meta si kebenaran piran lagi kena. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri, terus apa? In kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu jika engkau tidak tahu. Tanyalah orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Jadi pira jenisnya manusia ini? Dua. Si pertama apa? Yang tahu berdua ilmu. Yang kedua tidak tahu, dia nak berdua ilmu. Yang tahu si berdua ilmu ini tugasnya, kewajibannya mengajar yang tidak tahu. Yang tidak tahu tugasnya adalah apa? Bertanya, belajar. Nah, apabila yang tahu si berdua ilmu ini dia nak ngajar si dia nak berdua ilmu, kapan orang akan mengetahui kebenaran? Yang tidak tahu apabila tidak mau bertanya, tidak mau belajar, kapan dia akan tahu kebenaran? Ya, dari dua anak ini masing-masing berdua kewajiban. Si berdua ilmu kewajibannya ngajar. Si ndekna berdua ilmu. Si ndekna berdua ilmu ini tujuannya, tugasnya, kewajibannya belajar nebakatuan. Ya, apabila si berdua ilmu ndekna ngajar, si ndekna berdua ilmu, ini dosa besar. Si ndekna berdua ilmu, ndekna mele belajar, ndekna mele bakatuan, ini dosa besar. Kenapa? Karena kesyirikan, bid'ah, maksiat merajalela gara-gara salah satu di antara yang dua ini tidak menjalankan tugasnya. Jelas? Naka luwe kesyirikan, luwe bid'ah, luwe maksiat. Ya, si berdua ilmu ini tedok ya, dia nolak ngajar, tahu na ino syirik, tahu na ino bid'ah, tahu na ino maksiat, lagu tedok ya. Kapan syirik, bid'ah, maksiat ini akan hilang? Ini kita telang. Tidak bisa. Ini sini nak tahu hukumnya. Dia nak tahu ino syirik, dia nak tahu ino bid'ah, dia nak tahu ino maksiat. Dia nak milih berketuan, dia nak milih belajar. Piran kira-kira nejerak gawe syirik, gawe maksiat, gawe bid'ah ini. Sampai nak mati dia nak jerak-jerak. Jelas ini? Nah, jadi bapak-bapak, penghalang yang ke-13 ini adalah tidak menunjukkan orang ke jalan yang benar.
Berarti arak si berdua ilmu, arak si indik ni berdua ilmu. Si berdua ilmu tugas na mengajar yang tidak berdua ilmu. Berarti kita terperintah ngumbe no bapak-bapak. Berarti Allah yang nyuruh kita apa ini? Kita diperintahkan untuk menegakkan apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf artinya nejak dengan tipak si bagus. Tejak dengan tipak tauhid, tejak ke tipak sunnah, tejak ke tipak amal-amal salih. Wan nahyu 'anil munkar, mencegah dari mungkar. Apa kemungkaran paling besar? Syirik. Balak ya gaib mungkar. Kemudian bid'ah. Kemudian maksiat. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu dari rahmat Allah. Seandainya. Ya. Lekan lain. Ndek narak dengan nyampeang bahwa nanggap bangkat ino haram. Bahkan sampai neke gini nanggap bangkat doang. Sampai dah mati gini nanggap bangkat doang. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, selapu kita ini, saya, ida, ibu-ibu ini punya kewajiban menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar semampu kita. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa artinya ayat ini? Kuntum, kalian umat Muhammad. Alhamdulillah, selapu kita ini umat Muhammad, umat Nabi yang terbaik. Khaira ummatin, umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin, kalian umat Muhammad, umat yang terbaik. Kenapa? Karena akidah yang terbaik. Ibadah yang terbaik. Akhlak yang terbaik. Kitab yang terbaik. Al-Quran lebih bagus daripada Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya. Ya. Kemudian ibadah demikian. Nabi kita juga demikian. Maka kita ini menjadi umat yang terbaik. Khaira ummatin, umat yang terbaik karena kita mempelajari akidah yang benar, ibadah yang benar. Kemudian ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Ya. Jadi perhatikan ini, dikeluarkan untuk manusia. Saya manusia ini selapu manusia. Faham ini maksudnya. Naka bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, tinilwe dengan jahil. Ya. Kemudian yayasan kita, yayasan As-Sunnah. Contohnya ini misalnya. Contohnya yayasan kita, yayasan Sunnah, utusna ustaz untuk mengajarkan akidah ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala hendak mengeluarkan umat Muhammad ini, ukhrijat linnas, dikeluarkan oleh Allah untuk manusia-manusia. Faham itu apa belum faham? Ngerti keda ini? Tak dengar ajang masjid ini. Dia dekat ngajak. Ngerti keda atau dia ngerti? Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi umat Muhammad ini nabi yang terbaik. Nabi itu kitabnya terbaik, akidahnya terbaik, ibadahnya terbaik, akhlaknya terbaik. Jelas? Nah, otomatis mana nabi ini terbaik, kitabnya terbaik, kemudian akidahnya terbaik, otomatis umatnya menjadi umat apa?
Yang terbaik. Umat yang terbaik ini ukhrijat linnas, dikeluarkan oleh Allah untuk manusia-manusia. Ya, utus nasi Allah Subhanahu wa taala untuk manusia-manusia. Untuk apa dia diutus? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Faham apa belum faham? Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ini tugasnya siapa? Tiang doang atau idendah? Berselapuk dah. Idendah kewajiban dah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ibu-ibu endah tugasnya menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ya, karena masih luwe timak terjadi umat Muhammad, kitab ta paling bagus, nabi ta paling bagus, akidah ta paling bagus, lagu luwe dengan salah angku ngerti. Nah, si salah angku ngerti ini harus kita tuntun tejak ke tiba jalan yang benar. Faham ini? Jadi ini tugas ta ita selapuk ta. Semua kita semampun ta. Jelas? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ya. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummah." Hendaklah ada sekelompok orang di antara kalian yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan ini maksudnya adalah setiap amalan, setiap ucapan mendekatkan kita kepada Allah, ini adalah kebaikan. Ya. Ida mungkin ngajar senina ada, mungkin ngajar anak jarinda. Kemudian mengajar mereka kebaikan, berarti ida termasuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Ibu-ibu munarak batur dah. Ya. Denman berjilbab. Ya, tejak dah ya. Adiknya berjilbab. Ini namanya mengajak orang kepada kebaikan. Yad'una ilal khair, mengajak orang kepada yang kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak orang kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang seperti ini mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kejelekan, ini termasuk orang-orang yang muflihun, orang yang menang, yang beruntung. Menang, beruntung. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, dengan si beruntung ini, dengan si untung, bukan orang si luwe hartana, luwe bangkatna, ya beli balena, mahal motorna, bukan. Lagu mendenejak dengan tipe kebaikan, balak daya gawe kejelekan, maka ida termasuk adalah orang yang muflih, orang yang kaya, yang beruntung. Timak balen de balen bedek, dek de bede motor, dek de bede apa-apa, ida lebih beruntung daripada si sugi nu. Faham ini? Tertunda ini, faham itu? Ya, karena biasanya pengajian siang ini baca di tengah antok ini. Baik. Apa kata Syekh di sini? Qad yatrukul 'abdu tabligh al-haq. Terkadang manusia-manusia ini tidak mau menyampaikan yang hak, tidak mau menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi bapak-bapak, kebenaran ini harus selaput dengan nawaknya. Bukan hanya kita saja. Kenapa mereka meninggalkan yang kebenaran ini? Tidak mau menyampaikan yang hak ini. Wal ilmu alladhi ya'lamuhu
dan tidak mau menyampaikan ilmu. Tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau menyampaikan ilmu. Coba berfikir. Pira wah luwe kajian dengar dalakan lain sampai nengka. Dia nak bawa hitung. Berarti ilmu ndak wah dia nak bawa hitung ni. Saking luwe na. Ya kan pengajian ini ilmu isina. Ya. Pengajian ini yang nejak ide berjorak atau nyampaikan ilmu di faedah. Nyampaikan ilmu. Mun dek dah tahu ngitungnya pira jumlah pengajian ini berarti luar biasa. Ilmu ndak nen bawa hitung. Berarti ulama ide selaput dah ini. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hitung ya nangka. Pira khutbah si dengar dalakan lain sampai nangka. Dia ada bosi dihitung. La ilaha illallah. Kajian. Dia ada bosi dihitung ya. Khutbah. Dia ada bosi dihitung. Maka selapu dah syekh bah selapu dah ini. Saking luar ilmu dah. Ya. Luar ilmu dah ini wah ini. Nah. Lagu salah dah ini. Selapu si tamu sugul ya Malik. Sehingga seharusnya dia jadi ulama beli, seharusnya dia ini. Selapu dah kita jadi syekh, selapu dah ini. Lagu sayang, si tama sugul ya Malik. Lekan laik sampai nangka sehingga tetap nak kosong. Karena ya bocor ini. Tama sugul ya Malik. Bocor ya. Pirana berisi. Alhamdulillah sekedi. Ada tene tak ni. La ilaha illallah. Ya, ini kita ngejak kita berfikir ini. Jadi ada manusia-manusia tidak mau menyampaikan yang hak. Dia boleh nyampaikan kebenaran ini. Dia boleh nyampaikan ilmu. Padahal luar biasa luar pengajian yang dia pernah dengar, khutbah yang dia pernah dengar. Apa sebabnya? Imma tahawunan. Meremehkan. Ya. Parana tidak menyampaikan ini bukan dosa. Padahal ini dosa besar. Ya. Apalagi luwe lek desa ini orang-orang yang jahil. Maka ini semakin wajib ida nyampaikan kebenaran ini. Ya. Kemudian wakasalan dan bahkan ada yang malas, tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau berdakwah. Au bukhlan bihi, atau bakhil. Apa bakhil ini? Pelit. Pelit ini ndik na sekedar pelit kepeng doang. Ndik dah sampai yang ilmu, bakhil pelitnya dah ini. Pelit nasihat, batur dah butuh ya nasihat, ndik dah nasihatin ya, ida pelit tarana ini. Termasuk kita pelit selaput dah ini. Nah, pelit tidak ini. La ilaha illallah. Ya. Siaran pelit itu bukan sifatnya orang Muslim, sifatnya orang Yahudi itu. Ya. Nuntut, melena nerima, lagu dia mele nyadi. Kan wahlwe terima dah lekan ustad-ustad lekan lain sampai nangka. Sampai dia deposit dihitung ya. Saking luwek terima dah. Lagu dia mele nyumbang. Dia mele sadik dengan lain. Pelit ini. Ya. Kemudian au bukhlan bihi, atau dia bakhil, ya pelit, dia mele nyampe yang ilmu. Ya. Arak dengan pelit harta, arak dengan pelit nasihat, arak dengan pelit tenaga. Ya.
nang kita na sematuan na bagawean, batur na bagawean, hindi na tulong ya, pelit arane no. Ya, batur na ya jahil, tidak diajar, pelit arane no. Jadi pelit ini bukan hanya sekedar apa? Harta. Kemudian, wahada ashna'u wa aqbahu min al-awwal. Bakhil, pelit, menyumbangkan ilmu ini adalah pelit paling parah. Pelit paling cengi ini. Ya. Nang kamu ndek dasa adek batur deno. Ambon beras. Mungkin jemaah atau sulit ini ia mau ambon, ini mau beras. Ya. Mundek dah tolong ya. Mungkin dengan lain gin nolong ya. Lagu munda dek sampai yang ilmu ini. Akidah na salah ajarina. Ibadah na salah ajarina. Akhlak na salah ajarina. Kemudian zikir na salah ajarina. Gara-gara apa? Gara-gara ida pelit. Pelit ampon, pelit beras. Bukan pelit ampon, pelit beras. Pelit apa? Pelit ilmu. Jelas ini? Jadi pelit ilmu ini adalah pelit paling parah ini. Karena akibatnya parah ini. Ya. Wahwa min khuluqil yahud al-maghdubi alaihim. Dan tidak mengajak kepada kebenaran. Ini sifatnya orang-orang Yahudi. Tulang ya Malik. Tidak mengajak kebenaran. Ya. Ndek da tejak batur da tiba si kena. Ndek da balak ya gawe si salah. Tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ini sifatnya sai. Sifatnya Yahudi. Berarti apa? Arak le ide ini sifat-sifat apa? Yahudi. Kena ini atau salah ini? Hah? Tidak menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil." Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Melalui lisannya Daud dan Isa ibn Maryam. Gara-gara apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah apabila melakukan kemungkaran. Ndekna saling berbalak. Apabila arak baturna gawe kemungkaran. Jelas ini? Jadi ini sifatnya saya ini. Sifatnya Yahudi. La ilaha illallah. Kah? Munda mele jadi dengan si beriman harus sedikit sifat ini. Ya, sifat orang Yahudi ini. Siap kaidah. Yo, kan pada teduh ini. Berarti tetap ida mele jadi marah angkun dengan angka bah harus dah siap. Ya, sekedar dah sampeang insyaallah dia narak dengan yang gorok ida. Na terima ya, ndak na terima ya, ino dia urusan ida penurusan. Allah penurusan ino. Ida kewajiban dah tugas dah adalah apa? Menyampaikan. Faham insyaallah? Ha. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak menyampaikan kebenaran ini sifatnya orang-orang Yahudi. Ya. Wa 'aballahu 'alaihimul bukhla bil ilm.
Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi. Celakna ya dengan Yahudi ini. Padahal dengan Yahudi itu termasuk makhluk siapa? Makhluk Allah. Ya, lagu celakna dengan Yahudi ini. Gara-gara sifat bakhil. Bakhil dengan ilmu. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, siaran bakhil ini sifatnya cengigati. Pelit, ini sifat yang luar biasa jeleknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Thalathatun yubghiduhumullah." Ada 3 manusia yang dibenci oleh Allah. 3 macam manusia dibenci Allah. Tidak ada ide termasuk salah satu lekan si telu ini. Ya. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malikun kadzab. Malikun kadzab. Raja yang bohong, penguasa bohong, presiden bohong, pejabat bohong, penguasa bohong. Faham ini? Ini si pertama. Ya. Karena raja kan selapu rakyat ini takut le ya. Selapu rakyat ini mati le ya. Untuk apa dia bohong? Apa yang dikhawatirkan? Apa yang ditakutkan? Faham ini? Jelas? Tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakutkan dari penguasa. Dia tidak perlu bohong. Lagu saking cengena penguasa ini, timakna jadi penguasa, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakutkan, tetap berbohong, tetap nanungkulang. Faham ini? Nangka ida le balenda. Saya penguasa tu no. Suami berkuasa. Kecuali muna kalah si sini nak suami. Ya. Ide berkuasa nungkulang kayan. Gara-gara apa? Gara-gara takut sama istri. Ya. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathatun yubghiduhumullah. Yang pertama adalah malikun kadzab, penguasa yang berbohong. Kemudian wa'ailun mustakbir. Fakir tapi sombong. Ini si kedua. Fakir, orang fakir yang sombong. Muntabadu 1000 hektar. Kemudian kepeng tertun oleh bank 10 triliun. Montorta ajina 100 miliar aji montorta. Cocok atau sombong atau ini cocok? Cocok. Lu harta lagu mun miskin. Ya, ini cocok untuk sombong. Memang sombong adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagu ini yang miskin, tidak punya apa-apa, sombong. Ya, seharusnya orang miskin dia merendah diri, dia tawadhu. Ya. Lagu sombong, tidak punya apa-apa, sombong. Faham ini? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah wa ghaniyun bakhil. Kaya, orang kaya yang bakhil. Si pertama apa? Penguasa bohong, bukan sombong. Penguasa bohong. Kedua, miskin, sombong. Ketiga, kaya, pelit. La ilaha illallah. Ini ya sugi. Nyumbang 1 juta, 10 juta, 100 juta, masih arak kepengna 100 miliar. Luwe kepengna. Ya, lagu ya bakhil. Padahal hartanya banyak,
ini manusia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham itu ini? Kira-kira dia simbeno. Si pertama atau kedua atau ketelu ini? La haula wala quwwata illa billah. Jadi paling parah ini adalah yang bakhil dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Yahudi yang bakhil ilmu ini di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yabkhalun." Orang-orang yang bakhil, pelit. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dan mengajak orang untuk bakhil. Ya, apalagi nengke ini. Ya. Ndak ada nyumbang. BBM tae kajina nengke. Beras tae kajina. Ya, sayur-sayuran taek ajina, gas taek ajina, 20 taek menjadi 25, taek menjadi 13, bahkan sampai 50 ajina. Kah? Oleh karena itu, luek batur-batur tenekah? Tidak ada boros-boros lalu nyumbang. Hati-hati kalau mau nyumbang. Nangka harga beras taik, selapuk na pada taik. Terong Aceh si ajina 5.000, nangka ajina 15.000. La ilaha illallah. Sehingga takut tidak berani menyumbang. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmati Allah. Ketahuilah bahwa siaran pelit ini sifat yang tercela, sehingga Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang pelit. Ya. Orang yang pelit ini adalah ia keras lalu atena. Kenapa? Kenapa ia keras atena? Gitana semeton-semetorna batur-baturna yang butuh dia tidak nyumbang. Ndek na tolong batur-baturna si membutuhkan bantuan ini. Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian orang yang bakhil ini yasida aqidahna. Kenapa? Karena tidak yakin bahwa Allah ini maha pemberi rezeki. Ngerti dah? Munna yakin, tentu-tentu yakin bahwa Allah yang maha memberi rezeki, maka dia tidak akan takut nyumbang. Lagu ndak kita boros selalu nyumbang. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini arak dengan Badui. Saudara dengan Badui? Arab Badui. Arab Badui ini dia tinggal di padang pasir. Dia nuah sekolah, dia tahu belajar, dia tahu nulis, dia tahu membaca, enggak ada tahu ana ontana doang tahu ana. Ia bergaul kanca ontana doang. Ya. Nah, orang Badui ini datang baturna. Dan baturna ini mengatakan, "Ya fulan, sekarang harga gandum sudah naik ongkatnya." Ongkat baturna ini. Ya. Faham itu ini? Tulang ke? Nah, tulang ongkatnya. Ya. Jadi yang mengatakan ulang ini berarti ngantok ini. Jadi ini arak dengan Badui. Abu Sayyaf, saudara dengan Badui Abu Sayyaf? Simbeno. Sile Jurang Kuak atau Tanah Batian? Simbeno. Mekah. La ilaha illallah. Ajarnya dia sing ngajari dia salah, endah ngajari dia. Ajarnya tak sita aja dia salah. La haula wala quwwata illa billah. Siaran dengan Badui no,
tinggal di padang pasir, bukan lek gawah. Gawah ini kan lek pohon-pohon, di sana tidak ada pohon-pohon. Padang pasir. Ida siwah umrah atau haji no, jalan Makkah Madinah ini padang pasir kanyan. Tidak ada pohon-pohon, tidak ada apa-apa. Kita tertono gunung batu kanyan kita. Nah, dengan Badui ini hidupnya di padang pasir. Din wah kita manusia jarang kita manusia. Bilang jelo bergaul, saya kan jangan bergaul. Onta, kambing, ino kadoang kan jangan bergaul. Nah, dengan Badui ini datang Baturna. Baturna ini mengatakan, ya fulan, harga gandum ini sudah naik. Ongkat Baturna ini. Kan dengan tono di narak yang makan beras. Perhatikan apa kata Badui ini. Badui lagu fitrahnya ya bagus ini. Ya, ini teman saya fitrahnya. Apa katanya Badui ini? Saya tidak peduli. Walaupun satu butir gandum harganya 1 dinar. Tahu dalam dinar? Dinar ini uang emas. Timak ajina sedinar, sebutir, sebiji. Ajina 1 dinar, saya tidak peduli. Kenapa? Kenapa kamu tidak peduli? Kan ini berat ini, harga gandum naik ini, berat ini. Apa tekakan? Saya tidak peduli. Walaupun 1 biji harganya 1 dinar. Apa angkatnya Badui ini? Karena ketika gandum ini murah ajina sadekna aku si Allah gandum ini berjemak mau mahal sadekna dah aku si Allah Subhanahu wa taala. Kan? Di makna le padang pasir lagu ngerti fitrahnya bagus. Masa ide sede fitrah dah. Ina Badui ini nara ide Badui ini kan. Selapu dah pada Badui HP dengan Badui ini dia Badui HP. Dia nara apa-apa kancana bergaul kecuali ontana ini doang. Atau bembekna. Ya, lagu fitrahna ya bagus. Dia tahu bahwa Allah ini yang maha memberi rezeki. Fahami dan insyaAllah. Ha. Kemudian, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang Yahudi ini. Mereka itu bakhil dengan ilmu. Allah berfirman, "Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl." Orang-orang yang pelit ya dan mengajak orang untuk pelit. Jadi ndak dengar ya. Orang-orang yang mengatakan la tae kajian keberas ini ndak beda nyumbang-nyumbang kah. Ya. Menara dengan neja kena nyumbang ndak ada milih. Ya. Ini sama seperti sifatnya siapa? Yahudi. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Dan orang-orang Yahudi ini yaktumun, sebokna ya, menyimpan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari kemurahannya. Ilmu ini sebokna ya. Dia nemele sampai yang ya ilmu ini. Dari ita selapu ta ita ini si mama si nina ndek narak pada mele marak angkon dengan Yahudi. Maka adik tanda marak angkon dengan Yahudi ini. Bagaimana caranya? Sampaikan ilmu ini. Faham itu ini? Ndak ada khawatir lagunya bagus-bagus cara anda. Ini syirik sampai yang ini syirik. Ya, ini bid'ah ini. Ini maksiat ini. Ya. Ndak ada putar-putar ya. Munda putar-putar ya pada itu marah dengan Yahudi ini. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan fa wasafahum bil bukhl alladhi huwa al-bukhlu bil ilm. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Yahudi bahwa mereka itu bakhil
Bakhil apa? Bakhil ilmu. Fahami dah ini. Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu ini luwek si bakhil ilmu. Dek kena bakhil ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu mongkak. Ya. Mon arak baturna bekatuan ya. Ina ngumbe ke carana temyak sesiwang adik nemai. Apa rahasia ini? Tidak boleh rahasia ini. Ya, ini menyembunyikan ilmu dia nak kanggo ngono ibu-ibu. Ya, mon arak tetangga anda, dia nak tahu miak pelalah ajar ya. Jangan disembunyikan ilmu anda harana ini. Ilmu pelalah. Ya, tidak boleh disembunyikan, harus disampaikan. Kemudian kata Syekhul Islam, fawasafahum bil bukhli alladhi huwa al bukhlu bil ilm. Allah mensifati orang Yahudi bahawa mereka itu bakhil, tapi bakhil ilmu. Kendak tidak marah dengan Yahudi. Apa sih mau dia sampaiannya? Lagu Rani Keda ini. Hah? Masa dah takut? Ya, sampai lalu kena bagus cara-cara anda nyampaian ini. Ini masalah ta italakan lah. Ini arak batur-batur ta, ia kurang bagus cara nyampaian sehingga terjadi masalah-masalah. Ini bagus-bagus cara nyampaian. Tejak yang ngupi dulu, tejak yang akan ambon dulu, baru sampai. Kemudian wal bukhlu bil mal. Juga orang Yahudi ini bakhil dengan harta. Wa in kana siyaqu yadullu ala anna al bukhla bil ilmi huwa al maqsudul akbar. Walaupun ayat ini maksudnya adalah bakhil ilmu. Lagu siaran dengan Yahudi ini dia bakhil. Ya. Mereka yang bakhil, lagu mereka tuduh Allah ini yang bakhil. Na'udzubillah. Ya. Ia si bakhil, lagu parana Allah ini yang bakhil. Kaya ngumbe ke arana arak ke manusia lebih cengi daripada ini. Allah parana yang bakhil. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuknya makanan, minuman. Allah memberinya makanan, minuman siang dan malam. Lagu dituduh Allah ini dia bakhil. Apa kata orang Yahudi? Yadullahi maghlulah. Tangan Allah ini terbelenggu. Maksudnya Allah ini dia bakhil. Na'udzubillah, ini kata-kata kufur ini. Wa imsakul ilm, dan menahan ilmu. Wa tarku adaihi fadlan an anna fa'ilahu talhaquhu al-malamatu wal ithm. Menahan ilmu, tidak menyampaikan ilmu. Ini adalah fa'ilahu talhaquhu al-malamah, manusia tercela. Dan dia mendapatkan dosa yang besar. Jadi, berdua ada ilmu. Tahu dah ini hukumnya. Ini ada kanggo. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini syirik, ini bid'ah. Tahu dah ini, lagu dia boleh nyampaian. Ini adalah manusia tercela dan dosanya dosa besar. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man katama ilman." Barang siapa yang menyembunyikan ilmu dia boleh nyampaiannya. Apakah ini ilmu akhirat, ilmu dunia, atau apa saja? Man katama ilman aljamahu Allah. Jemaah tono la jelo kiamat diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan tali, bilijamin minan nar, dengan tali dari api. Kah, ini ancaman besar. Ya, munda sebut ya ilmu ini ndik demele nyampeang ya. Maka Allah mengancamnya jemaah tu oleh akhirat dia akan diikat. Itu biasanya tenelek dunia si tali tu ini apa? Sampi tali tu atau bembek tali tu jemaah itu tertali. Gara-gara apa? Gara-gara pelit tidak mau menyampaikan ilmu.
Jelas? Jelas ibu-ibu? Ibu-ibu jelas? Jadi munarak dengan perkataan leda apa ragina sesiang ini? Debadak ya tidak debadak ya? Aduh, rahasia perusahaan orang kan tidak boleh ini ibu-ibu. Ajar ya. Apa kira ragina pelalah si mantap ini? Ajar ya. Kemudian fa innahu sababun li hirmani barakatil ilm. Di samping dia tercela mendapatkan dosa, ilmunya juga tidak barakah, tidak diberkahi oleh Allah. Ti makna luwe ilmuna, hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, hafalna, bilang jero ngaji. Ya, tapi tidak disampaikan ilmunya, tidak disampaikan apa yang didapatkan di kajian ini, maka ini tandanya bahwa ilmunya ini tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham ini? Jadi apabila sekik atau dua mau dalam pengajian sampai yang langsung, ya, walaupun sekedar sampaiannya tipe senina dah, tipe anak jarin dah, tipe tetangga dah, batur-batur dah, sampaiannya supaya ilmu kita itu menjadi barakah. Faham ini? Kemudian wa dhahabuhu wa nisyanuhu. Dan apabila ilmu ini tidak disampaikan, gina telang, kita lupa wahai ilmu ini. Kalau kita tidak menyampaikan, oleh karena itu, agar ilmu ini tidak hilang, tetap na'arak ilmu ini, sampaikan dia. Ya. Kemudian bapak-bapak, ilmu ini muntah sampaiannya berombok ya. Lagu mun harta kepeng de sumbang pasti gina apa? Berkurang. Lagu ilmu kita sumbang dia akan bertambah. Ngombe misalnya nangka tagin nyampeang tentang keutamaan la ilaha illallah di Tanah Batian. Kemudian jemaah dah tagin nyampeang keutamaan la ilaha illallah tono di Batu Cangku. Jemaah Batu Cangku, jemaah Tanah Batian ini ia berbeda-beda sifat-sifatnya. Ya. Nah, berdua itu pengalaman. Oh, kalau di Batu Cangku ngene cara tenyampeang ya. Di Tanah Batian ngene cara tenyampeang ya. Ini dia keras orangnya, ngene cara tenyampeang ya. Ini lembut, ngene cara tenyampeang ya. Ini sekat mengerti, ngene cara tenyampeangnya. Sehingga ilmu itu berombok ya jarina. Faham ini? Nah, kemudian siwah lupa atau ingat ya Malik, datang ya Malik siwah lupa atau mungkin 3 tahun, 7 tahun. Ya, ingat ya Malik. Tapi kalau kita tidak sampaikan, gina telang ilmunya. Faham atau tidak ini? Arab keda si lupa le suratul Fatihah. Dinara selapu daripada ingat le Al-Fatihah. Ibu-ibu Arab keda dia dah hafal Al-Fatihah ibu-ibu. Hai ibu-ibu. Arab keda dia dah hafal Al-Fatihah. Selapu daripada hafal Al-Fatihah. Kenapa? Karena bilang jelo membaca ya. Ya, setiap hari kita membacanya sehingga tidak ada yang lupa kepada surat Al-Fatihah. Ya, lagu Al-Kafirun. Harap ide lupa. Harap doang lo nanti. Ya, karena Al-Kafirun ini tidak setiap saat dibaca. Lagu Al-Fatihah setiap rakaat wajib membaca ya. Sehingga tidak ada yang kita lupa surat Al-Fatihah. Begitu juga ilmu ini. Apabila kita sumbangkan dia, kita sampaikan siwah lupa ter, ingat tajarina. Jelas kira-kira insya-Allah. Ngerti dah Bu Sayaf? Alhamdulillah. Kemudian qala Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, sampai jam berapa ini? Asal.
1 menit. La ilaha illallah, bakhil ente. Pelit ini. Semenit sadik ni ente. Qala Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, man bakhila, ingat ini bagus-bagus Bapak-bapak. Ini luar biasa ini. Man bakhila bil ilmi, barang siapa yang pelit dengan ilmunya, dia milih nyumbang ilmunya, dia milih nyampeang, ibtuliya bi thalath, dia akan ditimpa oleh 3 penyakit, 3 musibah. Mun sebut ilmu neno. Ingat ke pengajian dah sinang ke ini? Intinya pengajian ini apa? Kesimpulan pengajian ini apa? Nyampaikan ilmu ini. Nah, apabila ilmu ini tidak disampaikan, ubtuliya bisalas, Allah akan timpakan kepadanya 3 kejelekan. Si pertama, kejelekan yang pertama, imma an yamut fayadhhab ilmuhu. Bisa jadi dia mati, telang ilmu ini. Berarti kan sia-sia nuntut ilmunya 11 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan nuntut ilmu. Lagu ni narak saya tidak ada yang disampaikan. Mati ya, bermati ya. Telangnya ilmu ini berarti 30 tahun ini sia-sia jarina. Faham itu ini? Faham itu Abu Sayyaf? Tertunda ini, dia terkanggung ngajak Abu Sayyaf. Jadi apabila nak mati, telang ilmunya berarti apa? Sia-sia 10 tahun, sekian puluh tahun ini yang dihabiskan untuk menuntut ilmu, sia-sia selaputnya. Jelas? Yang kedua, au yansahu, atau dia akan lupa. Mun nyampeang ilmu ini ingat ta ya. Lagu mun sampeang ya lupa ta ya jadinya. Pada marak ladik, bahasa itu apa ladik ini? Tobak. Ladik. Ya. Mun dia tuah ngadu ya, bekarat ya. Modal ya. Lagu mun tegira ngadu ya, Masya Allah, mantap jadinya. Kemudian yang ketiga, au yatba'u sultanan. Kalau dia tidak menyampaikan ilmu ini, maka bisa jadi lambat laun dia akan mengikuti pejabat. Apa maksudnya? Milih jadi DPR, milih jadi ini, milih jadi ini. Ya, karena pejabat-pejabat ini sila atas ini, petana saya si berdua ilmu lek desa ini, angkat dia jadi kepala desa, angkat dia jadi camat, supaya di bawah ini sublapuna milu. Faham ini? Jadi ini bahaya na, monton dek sampeang ilmu ini. Bisa jadi dia akan mengikuti pejabat-pejabat. Melet aja. Angkat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dahulu, zaman lain ini, zaman para salafus salih, ulama-ulama ini, ya tepeta si pejabat-pejabat ini, berari yang nyebut, ya, di neraniangnya pejabat-pejabat ini. Ya, karena mau dibeli ke jemaah tersadik wahida 10 juta. Lagu suruh jemaah-jemaah ini milian nomor 20. Karena ya. Sehingga ulama-ulama ini berlari ya, dari pejabat-pejabat. Faham itu ini? Lagu nangka ini saya si berlari. Bukan pejabat ini si berlari nangka peta si tuan guru ini. Karena setiap ketemu tuan guru ini proposal temya kelas dulu ini, terus proposal sehingga pejabat ini apabila anak kiai datang atau ustaz datang atau tuan guru datang, kasih tahu saya tidak ada. Faham ini? La haula wala quwwata illa billah. Ini namanya mengikuti penguasa. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.